وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Walibani ma jatahki min hadisi Jabirin wala tuwam manam rohum wala takum manam rohatun rojula wala arobiyun hajiron wala fajirun mu'minan wa isnaduhu wahid. Dan bagi Ibnu Majah dari hadis Jabir, janganlah sekali-kali seseorang perempuan mengimami laki-laki, dan janganlah orang Arab desa mengimami muhajir. Muhajir itu orang yang berhijrah, orang yang pindah dari satu tempat yang dia tidak dapat leluasa melakukan hukum-hukum agama ke tempat lain yang ada leluasanya. Dan janganlah fajir itu orang yang jahat, orang yang mengerjakan maksiat, mengimami mukmin, tetapi isnadnya itu sangat lemah. Itulah para ibu hadis nomor berapa ibu? 437. Hadis yang menjelaskan tentang la tahumanna laki, bahwa seorang perempuan tidak boleh laki, orang Arab tidak boleh mengimami muhajir, orang durhaka tidak boleh mengimami orang Islam. Tapi sanadnya lemah. Kenapa Bu sanadnya lemah? Karena di dalamnya ada salah seorang rawi bernama Abdullah bin Muhammad Al-Adawi. Maka dia itu dianggap lemah oleh kalangan ahli hadis. Tapi kenapa Imam Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini? Untuk menjelaskan bahwa walaupun hadis ini lemah, tapi ada hadis penguat dari yang lainnya. Di antaranya yang mana? Yaitu la ta'uman namro'atun rajulan. Bahwa seorang laki perempuan itu tidak diperbolehkan untuk mengimami laki-laki. Jelaskan itu ya. Jadi dalam segala bidang khususnya perempuan itu tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, tetapi dalam urusan-urusan yang sangat besar. Maka urusan yang sangat besar itu adalah imam dalam sholat, kemudian menjadi pemimpin negara. Tapi kalau begitu berkaitan dengan pemimpin RT RW itu sebetulnya diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh itu memimpin dalam urusan-urusan yang sangat penting. Nah, sedangkan ibu dalam sholat berjamaah tentu itu urusan sangat penting. Maka tidak boleh perempuan itu menjadi imam bagi laki-laki. Termasuk dalam rumah tangga urusan penting bukan? Sangat penting pada ibu. Makanya tidak boleh istri menjadi imam bagi suaminya. Gitu. Tapi kebanyakan sekarang banyak istri itu apa istilahnya selalu dituruti oleh suaminya. Apapun yang dilakukan, diperintahkan oleh istrinya selalu dilakukan oleh suami. Sebetulnya itu bukan istri memerintah ke suami, tapi istri minta tolong ke suami. Dan kenapa suami selalu nurut bukan takut oleh istri, tapi saking sayangnya ke istri. Suaminya itu sangat takut oleh istrinya, maka itu yang dosa padanya. Berarti ibu memerintahnya dosa ke suami. Tapi kalau seandainya istri melakukannya itu karena sayang pada suami melakukannya karena sayang pada istrinya, itu ibadah. Betul. Disebut dengan arahmat, rasa kasih sayang itu termasuk kategori ibadah. Hanya bapaknya pensiun, kan pensiunnya bukan pensiunan PNS, jadi tidak punya tidak jadi tiap bulan. Kemudian dari mana tuh? Maka anak-anaknya lah yang memberikan bantuan kepada ibu. Nah, berarti kan suaminya sudah tidak memberikan nafkah. Tapi kan istrinya ridho, nggak apa-apa, nggak diberi nafkah. Apakah suaminya berdosa? Enggak. Asal istrinya ikhlas. Yang jelek malu, punya galak, punya dengan nafkahan. Nah, ini yang jelek, itu cuma mati dan menafkahi, malah ke istrinya
Ini adalah tapi apa yang muncul yang disebut dengan kepemimpinan dalam rumah tangga tetap itu ada di jalur suami, itulah. Berarti sahih, berarti ini hadis bisa dipakai. Wala a'rabiyun muhajirun, dan orang Arab tidak boleh mengimami orang Yahudi. Sebetulnya Bu, di sini bukan kalimat tidak boleh haram. Kalaulah orang Arab kayak gini, orang miskin menjadi imam bagi orang kaya, kan sah sholatnya. Anak kecil jadi imam bagi orang yang sudah dewasa, kan sah imamnya. Seperti pada hadis yang sebelumnya. Kan hadis yang sebelumnya, sorry ibu yang hadis yang di atas itu, bahwa di atas bukan di atas yang sebelumnya itu Amr bin Salimah yang dia menjadi imam bagi kaum bapak-bapak dan kakek-kakek, padahal umur dia baru 7 tahun, 6 sampai 7 tahun. Tapi dia bacaannya bagus, hafalan Qurannya lebih banyak. Nah makanya gak apa-apa orang Arab juga dia menjadi imam bagi orang-orang muhajirin. Siapa muhajirin itu? Yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau seandainya bentuk ungkapan orang muhajirin yang dia itu yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maksudnya muhajirin apa? A'rabiyun itu ibu orang yang tidak tinggal di Madinah. Jadi A'rabiyun itu ya, jadi A'rabiyun itu bukan orang-orang Madinah lah gitu. Ya, orang-orang yang dia itu kalau muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian dia tinggal di sana. Kalau A'rabiyun itu bukan orang-orang yang ikut hijrah. Nah, ada juga A'rabiyun itu orang-orang yang memang dia tinggal di pelosok-pelosok. Gitu. Kalau kita mah kata kayak orang Badui. Makanya kalau ada bahasa dalam ungkapan bahasa Arab, A'rabiyun berarti itu adalah orang-orang yang tinggalnya di pelosok gitu. Nah, berarti kan ini menandakan mulia mana orang muhajirin dengan A'rabiyun dari segi status. Tentu yang paling mulia itu adalah orang muhajirin. Nah, berdasarkan hadis, orang yang mulia itu tidak diperbolehkan untuk mengimami orang yang lebih mulia. Itu kan. Tapi kan ini ternyata bertolak belakang dengan hadis yang sebelumnya. Karena Abu Bakar pernah mengimami Rasulullah. Itu kan Bu. Ketika Rasul sedang sakit, ternyata Abu Bakar yang jadi imam. Dan kata Siti Aisyah, mungkin Ibu masih lupa. Itu kan, iya kan? Ada rojulun asyikun, jangan engkau menjadikan bapakku itu jadi imam. Karena bapakku rojulun asyikun, yaitu seorang laki-laki yang gampang nangis. Maksud gampang nangis itu Abu Bakar kalau membaca sebuah surat, tersentuh hatinya, maka dia menangis. Kan kalau kita mah asal belum pernah tersentuh, ketika baca Quran saya lempeng. Iya. Dan kita sekarang sudah muncul kemunduran saat dibahas bab neraka, orang sudah tidak merasa takut lagi. Jadi bab neraka lempeng. Kenapa? Karena sering sih. Karena terlalu sering mendengar neraka, jadilah diterangkan neraka terbiasa. Gitu. Nah ini, tapi ibu-ibu enggak bu ya, ketika membaca ayat bab neraka ya, nangis. Aku dengar terus jadi nangis. Itu bu ya, wala fajirun mu'minan, dan orang yang durhaka tidak boleh mengimami orang yang beriman. Kenapa? Kalau lima jelas, lima tidak boleh. Karena kalimat fajirun yang disebut dengan kalimat fajirun itu, yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan berbagai macam kemaksiatan. Cuma begini Bu, kalau yang maksiat, lalu dia itu sholat. Apakah sah sholatnya? Orang yang suka maksiat sholat. Apakah sah sholatnya? Sah sholat nama. Berarti kalau gitu boleh jadi imam nih. Jadi ahli maksiat. Dia Bu tahu cara sholat berjamaah. Tahu dia itu bacaan Qurannya bagus. Gitu. Nah, tapi dia ahli maksiat. Lalu dia jadi imam. Sah sholatnya. Berarti pada saat yang diimaminya, imam makmumnya gimana? Sah juga. Jadi kalau begitu boleh.
Jangan walaupun Janganlah orang yang durhaka. Kan durhaka itu ahli maksiat. Kalau di zaman Nabi ada orang yang suka sholat ahli maksiat, ada. Di zaman Nabi itu ada orang pemuda dilaporkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang itu suka sholat, ikut sholat berjamaah denganmu katanya. Jadi sholat berjamaah dengan Rasul, tapi dia suka melakukan maksiat. Berarti ada kan? Iya. Ikut berjamaah dengan Nabi, tapi malahan melakukan pencurian. Bukan maksiat, jadi melakukan pencurian. Apa jawaban Nabi? Kalau dia nanti sholatnya sudah, kalau dia memang suka sholat, maka akan berhenti dari maksiat. Itu bahasa dari Nabi. Jadi kalau dia suka sholat, maka dia akan berhenti dari maksiat. Betul aja Bu. Beberapa waktu kemudian, orang ini berhenti dari maksiat. Dan dilaporkan kepada Rasul, ya Rasul, ternyata orang ini, pemuda ini sudah berhenti dari maksiat. Kata Nabi, bukankah aku mengatakan seperti itu? Jadi orang ketika dia melaksanakan sholat, kemudian selesai sholat dia maksiat, karena dia kan sholat maksiat itu kan, ada bahasa seperti itu. Nah, berarti dia sedang sholat sama sah, cuman pada saat selesai sholat dia maksiat, berarti itu tidak apa-apa asal rukun dan syaratnya terpenuhi. Kita lihat perempuan yang tidak suka nutup aurat, dia rajin sholat. Apakah sholatnya sah enggak? Tidak pasal. Ada aturan syaratnya. Jadi walaupun dia tidak menutup aurat, sholatnya mah sah. Cuman belum ada efek dari sholatnya terhadap diri. Apa buktinya? Buktinya belum bisa menutup aurat. Jadi kan sekarang mah muncul bahasa artis Bu ya. Tidak apa-apa, sudah tidak nutup aurat juga. Yang penting hatinya tertutup. Begitu. Hanya muncul fatwa, hanya bukan dari ecek-ecek Bu, yang fatwanya juga bahwa aurat itu pakai jilbab itu perempuan tidak wajib. Nah, Bu, jadi artinya para ibu orang paham belum orang pintar belum tentu paham. Jadi orang pintar belum tentu paham. Tapi ibu mah paham walaupun pintar. Berarti Bu, apa bukti pintar? Ibu tahu dalil, ibu mengamalkan. Itu saya pun berilmu dan paham. Itu walaupun hafalnya baru satu dalil sampai. Apa namanya sadar dengan tahu, oh ini ada dalilnya, ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Kemudian oh ibu dilaksanakan itu. Saya ibu berilmu dan bagian dari pemahaman. Ibu ya. Maka ibu dengan hadis ini tidak boleh perempuan mengimami laki-laki. Kedua, boleh orang yang tidak eh, statusnya lebih rendah boleh mengimami orang yang statusnya lebih tinggi. Orang yang durhaka boleh mengimami orang yang beriman. Cuman saya yakin tidak akan dijadikan imam karena tahu dia orang durhaka. Ya, kan kita nggak tahu Bu, orang sholat lalu kita bermakmum. Karena saya tanya dulu, kecuali kalau memang orang di sana sudah tahu karakter orang itu, pasti dia tidak akan menjawab pada orang itu. Nah, ini mah kalau ditakdirkan, kita tidak tahu. Ternyata orang itu yang durhaka, gitu kan. Tapi guru saya Bu pernah sholat berjamaah datang ke masjid bermakmum. Lalu dia nepuk, ikut bermakmum ke orang. Ternyata orang itu Bu ketika sedang sholat, lalu dia itu berbalik arah. Asalnya kiblat jadi ke belakang. Lalu setelah itu dia bilang tiara, ternyata orang bilang. Pernah dialami Bu. Anak bermakmum kan gelo. Nah itu. Ya. Dan itulah Bu yang disebut kata kalau tidak tahu tidak apa. Ya kayak Bu kalau bermakmum di masjid. Ternyata orang itu salat sunat. Kalau ibu bermakmum kan. Dia salat sunat, ibu salat
tadi sholat sunat qobla contoh. Apa yang harus ibu lakukan? Kalau nanti pas salam, nggak apa-apa bu. Ibu lanjutkan ini sama ibu aja sendiri. Dan nanti orang itu yang bermakmum ke ibu. Jadi mesti kenapa enggak kenapa lanjutkan aja sholat. Boleh enggak orang lepas sholat wajib bermakmum ke sholat sunat? Kalau tidak tahu silakan. Tapi kalau tahu, kayak ibu jadi sholat sunat sih, ada orang lain bermakmum ke sholat ibu. Kan biarin dia ikut ke kita saja. Nanti setelah itu kita yang menjadi makmum. Coba ya. Tuh. An anasin anan nabiya kola rudu suku rusu suku fakum wa qoribu bainaha wahadu bi bil anaki rawahu Abu Dawud wan Nasani wasahaha hahu hubnu Hibbana. Dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aturlah sok sholat kamu dan dekatkanlah antaranya dan ratakanlah dengan tengok-tengok. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasai dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Itu buat ibu berkaitan dengan sa rusus suku bakum bakor ibu bainaha wahadu bil aknati. Maka pada ungkapan hadis ini menunjukkan bahwa yang disebut dengan ungkapan saf itu para ibu tidak boleh ada ruang untuk bisa masuknya setan ke saf kita. Jadi maksud dari kalimat ibu merapatkan saf itu bukan berarti ibu harus rapat semua. Pundak kita harus rapat. Karena tidak memungkinkan kalau kita ibu rapat pundak harus rapat dengan yang lain. Kemudian harus rapat juga kaki-kaki kita. Ditafsirkan seperti itu berarti tidak berlaku ketika berdiri saja. Tapi itu bisa berlaku juga. Waktu ruku harus rapat. Waktu sujud harus rapat. Apakah mungkin Bu, yang disebut dengan waktu sujud itu kaki kita pun bisa rapat. Pada saat sujud pun ruku juga kita semua ini harus rapat. Dijamin ibu tidak akan tumaninah di dalam sholat. Makanya kalau nanti yang disebut dengan bentuk makna rapat di sini itu ada bentuk kalimat qadidis sofi al-hadfa. Jadi diantaranya rapatkan saf itu sehingga al-ghanamu sigor sawadu al-jarudu laisalaha adna. Wa yu'ti biha minal yamni, artinya Bu, sampai anak kambing itu tidak bisa masuk ke salah saf kita. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ibu bisa bayangkan al-ghanam sigon, yaitu anak kambing, menunjukkan bahwa anak kambing itu kan segeri kucing. Tahu kucing Bu ya? Nah, makanya yang disebut dengan merapatkan saf itu jangan sampai anak kambing atau anak kucing lah, atau kucing bisa lewat di salah-salah saf. Kenapa sampai seperti itu? Karena para ibu yang disebut dengan bentuk ungkapan setan itu bisa masuk ke celah-celah saf kita. Jadi maksudnya, jadi bukan berarti saf kita harus rapat, ini harus rapat, bukan itu. Tapi maknanya jangan sampai ada yang tadi itu ada peluang lah si setan itu bisa masuk ke dalam. Nah makanya kenapa ketika seseorang itu melaksanakan sholat berjamaah, saf belum lurus, kemudian belum dirapatkan atau ada celah yang belum disyaratkan, walaupun sebetulnya tidak usah terlalu rapat, itu kita imam baru melaksanakan takbiratul ihram. Makanya kan sudah kelihatan Bu, oh ini saf belum rapi nih, belum lurus, maka cepat diluruskan. Tapi ada juga imam tuh yang luruskan safnya, gitu suku paku, dapatkan saf
lihat karena kesempurnaan sholat ada dalam sholat, tapi melihatnya ke kiblat, tidak melihat kondisi makmum, gitu kan. Ketika mengukur sholat, mana yang diukur? Bukan perutnya, gitu. Jadi bukan perutnya yang diukur, tapi melihat kaki. Ya. Karena kalau melihat dari perut tidak akan lurus-lurus. Nah, itu. yang ini mah nggak bagus, yang ini mah bagus gitu. Jadi kalau seandainya bentuk ungkapan bagusnya ini, para ibu lihat sekat. Itu kalau sudah lurus, baru kita takbiratul tahmid. Jadi kalau ibu ungkapan satya di sini itu bukan harus ditempelkan. Makanya Rasulullah SAW sampai mengungkapkan, demi Allah, sesungguhnya aku melihat setan itu bisa masuk ke celah-celah seperti seperti kambing, anak kambing. Nah, berarti kan menunjukkan para ibu, kalaulah anak kambing itu kan bisa diukur, jadi besar apa. Tentunya makanya sih nggak apa-apa, nggak situ juga gitu. Jadi kalau seandainya ada peluang sedikit nggak apa-apa. Yang penting saat ibu sedang melaksanakan sholat itu harus tumanina. Dia kan harus tumanina apanya? Ya harus nikmat mengangkat tangannya leluasa gitu Bu. Jadi harus ibu ngangkat tangan harus leluasa. Ketika sujud pun harus leluasa. Ketika ruku pun leluasa. Kalau ini ditempelkan Bu, ibu kan leluasa. Takbir pun tidak akan leluasa. Gitu. Dan ketika ruku juga sama. Ketika sujud pun sama. Ibu itu tidak akan leluas. Makanya para ibu gak apa-apa tidak terlalu nempel juga, tapi bisa diperkirakan nanti setan tidak akan bisa masuk ke sana. Itu boleh silahkan. Nah karena setan itu Bu menggoda kita tidak terasa kan. Jadi bisikannya itu bisa membuat karena santai aja. Nah, jadi yang disebut dengan setan itu mengganggu kita bagaikan aliran darah yang ada di tubuh kita. Coba ibu aliran darah terasa nggak terasa ibu aliran darah itu. Kami menunjukkan setan pun menggodanya begitu karena setan itu menggoda kita bukan berupa bisikan yang bisa ibu dengar. Karena kalau setan membisikkan ibu bisa ibu dengar, berarti setan itu tidak gaib, jin itu. Dan ini mas setan dari golongan jin. Jadi kalau dia bisa, omongannya bisa kedengaran sama ibu, berarti tidak gaib. Ibu masih ingat ya, dia sebut dengan gaib itu apa? Gaib itu ada, tapi tidak bisa terpantau oleh panca indera. Itu gaib. Ya. Jadi kalau gini, ibu lagi berkumpul, ibu mencium sesuatu. Mencium sesuatu. Tercium nggak? Sesuatu. Tercium nggak Bu? Tercium. Itu sehingga gaib yang begitu. Karena masih tercium. Itu. Ada kayak Bu, ada kusir dengan profesor. Itu berdua nanya apa? Kalau kusir sih. Lalu kata apa profesor, bau apa ini begitu. Maka si kusir mengatakan bau gas palsunya tidak. Ya profesor begitu Bu. Karena urusan gaib Bu tidak diperlihatkan oleh Allah kecuali oleh Allah apa yang diberi oleh Allah min rasulin dari kalangan rasul. Jadi kalau ada orang bisa, oh saya bisa melihat ini, bohong, kasih gitu aja. Karena kalau urusan gaib Bu tidak pakai dalil, jadi tahayul. Oh, minum kalau bersanggit kerasukan. Oh itu kalau kalimatkan orang. Kalau kerasukan itu sebetulnya para ibu itu sugesti. Bukan setan, atau jin bisa masuk ke tubuh kita. Tidak aja logikanya Bu. Kalau roh jin masuk ke tubuh kita, roh kita di mana? Topi. Gak mungkin Bu satu jasad bisa dihuni oleh dua roh. Gak mungkin. Gitu. Makanya yang disebut dengan setan gak bisa masuk ke tubuh kita.
Jadi jangan digambarkan bu setan masuk ke tubuh kita si kekurangan tinggi dilebet-lebetin Memang ada sekali dengan bapak dari was kemana wae itu warna jangan benteng biasa bu itu hanya sugesti yang ditanamkan oleh seseorang sob kuda lumpi dia itu disugesti dulu jadi sebelum apa-apa itu sudah diomongin begini nah sugestinya yang keluar karena kekuatan seseorang itu muncul kalau seandainya dia disugesti dengan hebat. Contohlah ibu gini, ibu itu kan ada tembok tinggi bu. Kalau biasa dia tidak bisa loncat. Tapi kalau ibu sedang dalam keadaan takut, tembok tinggi ini bisa diloncatin. Kenapa? Karena ada kekuatan yang tersimpan muncul dengan sugesti yang begitu kuat saking siunan itu. Dikejar oleh seekor anjing. Saking takutnya muncullah kekuatan yang tersimpan itu. Makanya pun kalau tenaga dalam ada. Lagi tenaga dalam ada. Kekuatan hebat dalam diri kita itu ada. Itu harus diolah. Maka kenapa orang bu bisa memiliki kekuatan yang begitu hebat gitu. Nah, sehingga kuda lumping mah bisa saya nggak tahu kenapa sebut kuda lumping. Padahal manusia harusnya manusia lumping. Itu kenapa bisa dipikir ya itu bu sugesti yang begitu hebat gitu bu kayak hipnotis lagi lah. Jadi kayak di hipnotis dari ibu kayak bisa dihipnotis sebetulnya. Kenapa ibu sampai terhipnotis? Karena ibu konsentrasi pada apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Cok bu, ibu datang bukan kredit, nawarin pancing. Bu mau pancing enggak? Gitu kan. Lalu ada praktek, bu nih buktikan pancing itu begini. Oh terus meruhat. Nah, jadi ibu jadi minyak. Baik kamu sugesti. Jadi ibu ada juga yang dia itu kenapa sampai mengeluarkan uangnya, mengeluarkan HP-nya, mengeluarkan sirik perhiasan karena memang disugesti itu hanya ibu-ibu sugesti lah yang harus ke depan kayak ibu ke dokter kenapa sih ke dokter itu ibu nggak mau dan saya mah kita sebutnya melalui dokter ini dan sugesti itu kan dokter ini sakit ternyata dan dokter juga manusia walaupun sakit jangan masa dokter sakit dengan begitu karena dokter juga pindah ke dokter ini tidak beda ya nggak sembuh ada yang datang ke dokter ini nggak sembuh ke dokter ini nggak sembuh pas datang ke dukun sembuh itu jadi sugesti itu bu ya jadi bu sekali lagi Allah dan Rasulnya tidak menerangkan bahwa yang gaib bisa terpantau oleh manusia nggak bisa kelihatan nggak bisa kedengaran kayak kesurupan mampus sebetulnya kalau terjadi orang seperti itu stres berat itu kondisinya dia stres stres berat makanya kalau ada orang yang sedang kesurupan jangan bacakan yasin yasin sudah ayat kursi hiburan gitu sebetulnya kalau itu dia banyak nanti juga pada satu saat dia seperti dengan sejarah ada juga bu kalau dia tahu mana apa yang bisa menyadarkan dia aturan tersebut ya itu kan yaitu orang itu tahu silahkan pijit aja darah itu maka dia akan sadar dengan ada yang berjamaah yang waktu itu mungkin di itu lumayan karena stres berjamaah ada kesurupan ya tuh orang ini kenapa di satu sekolah yang kesurupan karena dalam keadaan berjamaah ada situasi yang memang dia tidak siap menerima kondisi itu kan pasti berjamaah karena dalam kondisi yang sama gitu bu nah karena dia tidak kuat semua menghadapi hal yang seperti itu maka akan sama reaksinya begitu itu sebenarnya sebutnya kesurupan berjamaah ini kemasukan jin kata jin fitnah bisa kalau fitnah kajinnya kayak boleh bisa diajaran tipu berapa ustaznya itu mau ustaz kan berapa itu yang menyambungkan teh di Ramayana teh kok masih uji apa gitu jadi akhirnya proyek ustaz itu justru bagian dari
bagian orang-orang psikologi Bu Haris seperti ini. Karena dia ada tekanan yang memang tekanan itu kondisinya dengan kondisi yang tidak siap menghadapi satu masalah. Dan pada suatu saat nanti Bu, ketika ekonomi naik, itu akan muncul masyarakat kesurupan berjamaah. Karena tekanannya sama gitu dan kekuatan mentalnya tidak siap menghadapi itu. Kan? Nah, sok enak Bu, kesurupan berjamaah rata-rata satu tempat kan. Kesukaan review, jalan dulu, udah. Tapi terjadinya di satu tempat Bu kejadian kesurupan itu. Kan memang ada tekanan ya. Nah, makanya bagi kita yang suka ngaji mah kembalikannya Bu. Oh, ini adalah orang sedang stres. Beres begitu kan. Tidak usah. Oh ini gimana? Dan itu senang jadi ngomong. Saya penghuni ini. Iya, sering. Iya, ada yang jadi harimau kami wah macan gitu. Kan ibu lihat orang-orang gila ya. Rata-rata fisiknya kuat ya. Orang gila itu ketika di foto-foto juga bisa. Sampai orang gila terkena apa kopi kemarin tidak ada. Jalan-jalan oh, jalan-jalan aja itu makan apa aja nggak pakai masker lagi. Tapi kenapa yang pakai masker kena kopi? Masa sugesti karena juga mata apa lu namun kopi gitu. Tidak tahu apa kopi itu. Nah jadi sugesti makanya ibu sekarang menghadapi harga yang mahal-mahal sugestikan murah. Allah yang memberi rezeki. Nah, ini. Jadi, ketika harga itu, akidah gue yang terus. Bukan hawa nafsu. Kalau kata hawa nafsu, maka ibu akan jadi stres. Tapi kalau berdasarkan ukuran akidah, oh yakin Allah yang memberikan nikmat, yang memberikan rezeki, jalan. Terus itu, gue. Jadi nggak usah tidak Allah yang memberikan rezeki. Harga naik, pelan juga penuh. Nah, apa yang ibu lakukan? Ibu mau ibadah. Terus aja Bu berjalan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Saja. Itu ibunya seperti ibu-ibu yang suka ngaji. Jadi jangan pernah ngobrol manasin orang. Oh, ternyata anu ya, oh presiden kita mau begini, wah gitu ya gampang. Apa ibu seperti itu mendoakan. Mudah-mudahan dia dapat besar karena kita tidak tahu sifat manusia dan keadaan manusia yang sebenarnya seperti apa. Yang tahu siapa? Yaitu meski marah, mencaci maki, ternyata tidak salah kan jadi fitnah. Wajar kalau Islam mengajarkan fatabayyanu. Silakan kalian tabayun. Tapi kada berita saya tabayun. Jadi jangan ikut emosi. Karena tinggi kolesterol naik, makan nggak enak. Hanya sok ditabayun dulu sama ibu untuk benar ini berita. Kalau memang tidak benar, maka Bu, kalau kita mencaci maki ternyata tidak benar jadi fitnah. Kemudian, hanya kalau kita Singapura ke sana jalan pengurusan dia, yang kita mah harus bagaimana supaya beres ke depan. Karena orang mau Bu, kalau negeri ingin beres, harus membereskan dirinya masing-masing. Beres dengan sendiri. Ini saling membereskan begitu. Jadi ini berikan si ini berikan si ini terus itu kan. Coba kalau pribadinya dulu saling membereskan masalah, dijamin kembali akan beres. Tak itu para ibu setan teh itu bukan membisikkan, tapi memberikan pengaruh yang seolah-olah kita itu tidak terasa itu sedang dipengaruhi oleh. Makin terus dibahas, dikait-kaitkan, musiknya makin meluas. Ibu, gaib itu akidah. Iman kepada gaib itu akidah. Sekali lagi, akidah itu harus berdasarkan dalil dari Allah dan Rasul. Kalau tidak berdasarkan dalil dari Allah dan Rasulnya, yang terjadi tahayul ya. Itu jadi urusan gaib. Jangan pernah keluar dari dalil karena ujung-ujungnya jadi tahayul. Ya Bu. Kedua Bu, kalau ibu mendengar cerita yang aneh, jangan pernah bercerita pada orang-orang yang buruk. Karena itu dibubuhan, digoreng oleh mereka. Yang saya baca tadi Bu, ya yang tadi kan, jangan lewat ke sana.
nanti akan begini Yusuf coba muncul tahu dulu. Kalau ada yang meninggal dunia kalinya tidak dibuka, maka dia akan jadi pocong. Jangan keluar lebih dari waktu maghrib, karena yang meninggal dunia kemarin tidak dibuka tali pocong, dimanfaatkan oleh pencuri. Kan maghrib sepi gitu kan, akhirnya pencuri pada jalan pakailah mukena pakai pocong. Jadi kalau musyrik itu sudah dibuka pintunya terus akan makin, makanya urusan guys sekali lagi kembali lagi ibu hanya Allah dan Rasul. Selama Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan, maka ibu dan itu tahayul gitu dari itunya. Oh no. Kalau yang disebut dengan sihir ada, sihir itu bisa dipelajari, ada kan? Zaman tua itu sudah hijrah. Dulu setan bisa mendapatkan berita dari langit. Gitu. Apa ngintip lah. Jadi ngintip berita dari langit. Lalu sampaikan kepada para dukun. Sekarang nggak bisa. Setelah Al-Quran turun nggak bisa. Jadi saat jin itu naik ke langit, setan ini ingin mendapatkan berita apa yang terjadi di masa depan, itu langsung ditembak oleh panah-panah api oleh malaikat. Sekarang mah yang bohong gitu kan, jadi tidak bisa. Dulu mah betul. Jadi setelah Al-Quran turun dan Rasul diutuslah mereka untuk bisa mengintip berita-berita yang ada di dalam. Itu pun kata Nabi, mereka bisa ngintip itu, di antaranya ibu dapat satu berita, tapi disampaikan ke dukun 100 berita. Jadi banyak bohongnya, banyak benar. Bohongnya. Itu. Hanya wajar kalau Nabi mengatakan barang siapa yang percaya pada ucapan dukun, maka itu pun tidak akan diterima sholat. Satu kalinya. Itu percaya pada ucapan dukun. Nah, kita hapus suatu. Ada orang yang datang ke dukun ingin jadi orang kaya. Jadi menangisi. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu kan itu berlindung kepada dari sihirnya itu. Tapi sihir mah kadang-kadang betul, kadang-kadang enggak. Cuman betulnya satu, salahnya 100 gitu. Itu Bu ya. Jadi makanya Ibu, itulah dari bab perbuatan-perbuatan. Dari bentuk makna dari karomat itu dimuliakan buku. Apakah orang dimuliakan bisa melakukan sesuatu yang maaf? Gitu Bu. Kayak Nabi Bu, sudah bisa Nabi melakukan semuanya. Nabi juga bisa melakukannya karena diberikan pertolongan oleh Allah. Gitu. Kenapa tahu Nabi tahu masanya akan datang? Jadi tahu masanya akan datang itu karena diberitahu oleh Allah. Tapi kalau tidak diberitahu oleh Allah, Nabi itu tidak tahu. Contoh di perang Uhud, di perang Badar, Nabi menang. Apa Bu kata Allah? Muhammad jangan khawatir, aku akan menurunkan pasukan malaikat. Tetap berangkat. Di perang Uhud, Nabi tidak diberitahu oleh Allah akan kalah. Berangkat ya Nabi itu dengan begitu percaya diri kan? Kenapa? Karena pasukannya banyak, peralatan perangnya bagus, strategi perangnya pun bagus. Beda dengan perang Badar, peralatan seadanya, jumlah pasukannya sedikit, belum pengalaman perang lagi, strategi tidak disusun dan memang tidak ada niat untuk berperang. Tapi Allah masih tahu, jangan khawatir, Mas, kamu akan dibantu oleh Allah. Satu kata malaikat Jibril, percaya diri Nabi itu, tidak ada bantuannya. Menang perang Badar, perang Uhud kalah. Kalau Nabi tahu akan kalah, dan dijamin gerakan perang. Itu kan sampai Nabi banyak lukanya, sampai Hamzah meninggal kan Bu, dibelah dadanya. Kalau Nabi tahu urusan gaib, Nabi tidak akan pergi berperang. Saya setingkat Rasul, gitu ya. Makanya ada orang pintar, orang karoma, orang apa. Kita mau begitu meminta hanya kepada Allah. Nah, kalau ibu menganggap orang itu adalah orang karoma, ya silakan minta untuk didoakan. Bukan meminta sesuatu di luar batas kemampuan. Iya, kalau begitu masuk sidik nggak Pak Ustaz? Kan dia satu minta kan ada 7 jimat. Itu bagian dari musik. Jadi musik sedih. Bisa mengetahui
mengetahui masanya akan datang itu tanpa dia itu berdasarkan pendidikan Quran dan Sunnah itu muslim itu. Hanya kata Imam Syafi'i begini Bu, adalah Imam Syafi'i. Barang siapa yang mengatakan bahwa saya mengetahui urusan yang gaib, ulangi lagi syahadatnya. Jadi oleh Imam Syafi'i dia murtad yang itu punya. Nah, itulah para ilmu. Makanya ibu jangan rukyah. Kalau sebab dengan bentuk rukyah, bentuknya doa. Jadi ketika ada orang dia itu dalam keadaan sakit, kemudian minta dirukyah, maksudnya minta di doa. Nabi pun suka mendoakan orang-orang yang sakit. Maka itu. Jadi makanya rukyahnya dua, ada rukyah yang haram, ada rukyah yang nyunat gitu. Kalau yang haram itu sudah berbau kemusyrikan. Jadi kalau sudah berbau kemusyrikan itu hukumnya haram. Tapi kalau seandainya tidak ada berdasarkan usul sunnah itu boleh silahkan. Kalau kita tidak boleh minta dirupiah, nah ada hadisnya jadi rupiah katanya apa namanya tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Oh, makanya rupiah mana? Rupiah yang mengandung unsur sini. Kayak gini Bu, ibu sakit Bu. Waktu sakit ya, minta doa ke semua. Itu saya rupiah di situ. Bu, mohon doanya nih, saya dalam keadaan sakit. Ibu-ibu tidak doakan. Saya teh rupiah sebetulnya. Mau cari So, kamu nggak saya itu saya jadi dengan tidak bukan pengawasannya dah. ya. Jadi artinya ibu bisa didapat bagian dari rupiah yang Yunan. Makanya yang tadi ada yang haram, ada yang diperboleh. Gitu Bu. Nah, yang kalimat yang tadi mah rupiah yang mengandung musuh-musuh. Nah, rupiah teh kalimatnya adua gitu kan. Mengobati rupiah. Jadi rupiah itu artinya mengobati. Jadi mengobati dengan bentuk doa, pangadoakeun lah gitu. Saya ringkaskan dulu Bu. Pertama, berkaitan dengan hadis yang pertama tadi bahwa perempuan tidak boleh mengimami kalau mau lahir bukan. Kemudian yang kedua, ketika sholat ibu harus meluruskan maksud meluruskan sak dan merapatkan. Rapat di sini bukan berarti harus menempel tali gitu. Yang penting ibu menggambarkan anak kami tidak masuk ke salah-salah sak. Itu yang sebetulnya maksud dari Nabi bahwa kita harus meluruskan satu atau Muharram Bu. Saya tambahkan Bu untuk mengingatkan saja di bulan Muharram saum itu hanya 9 bulan. Ya, hari apa Bu? Rabu Kamisnya akan datang. Dua hari 9-10 Muharram Rabu Kamis. Jadi ibu niatkan 10-nya saja. Tidak usah ada satu amalan, dua niat. Ya, jangan muncul di media sosial Bu muncul karena 10-nya apa diniatkan dengan Kamisnya. Sebetulnya selama Hamzah Bu, ibu sudah biasa Senin Kamis. Ambil aja 10 Muharram. Maka tahun kemisahnya itu tetap kebagian. Tapi kalau orang yang ngambil 10 Muharram, cara kenyangnya Senin Kamis, Bu, Kamis nanti tidak suka saum, tetap tidak dapat pahala. Yang dapat pahalanya 10 Muharramnya saja. Ini makan. Satu nih. Satu amalan ya. Satu amalan berbagai macam niat. Jadi seperti itu, Bu. Jadi saya khawatir gini, kalau ini bisa dilakukan, ngefek ke sholat nanti. Ibu teh sholat sebelum wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat qoblat, contohnya kalau ada qoblat. Sholat sama 2 rakaat, tuh. Tapi ya, nah, itu. Maka udah aja ibu, tanggal 10, malam aja. Nanti insya Allah kemisan mata bagian. Itu Bu, untuk bulanmu, tidak ada saum dari tanggal 1, yaitu hanya 9, 10. Nah, selanjutnya ada 13, 14, 15. Mana ayam ini itu bukan Muharram aja. Di bulan yang lain pun ada kecuali Ramadan. Ya, kalau di bulan Ramadan mah tidak ada saum sunat. Di Ramadan mah semuanya begitu pada ibu. Pokoknya sekedar mengingatkan. Mudah-mudahan Rabu depan kita Bu bisa melaksanakan saumnya. Hari Kamisnya pun bisa melaksanakan saumnya juga. 9-10 Muharram dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.